Lo tahu nggak apa yang lebih ditakutin orang kita daripada neraka? Yaitu dibilang pelit atau nggak mampu sama tetangga pas lagi punya hajat. Gue nemu data ngeri, banyak keluarga yang rela ngutang puluhan tahun jual sawah warisan sampai gali lubang di pinjol cuma buat pesta 6 jam yang makanannya bakal jadi kotoran di hari berikutnya. Secara neurobiologi, kita lagi ngomongin tentang social survival yang salah arah. Kenapa otak kita lebih milih bangkrut secara finansial daripada bangkrut secara sosial di mata orang yang bahkan gak peduli kalau kita mati kelaparan besok pagi? Ada sistem yang rusak di mentalitas kita. Gue bakal bedah gimana caranya lo tetap bisa punya harga diri tanpa harus menghancurkan masa depan anak cucu lo cuma demi sepiring rendang tambahan. Makanya, ayo kita lihat before minus sampai selesai, supaya lo paham sistem manajemen gengsi yang waras itu kayak gimana. Welcome to Before Minus. Mari kita bicara jujur. Pernah nggak lo lihat orang hajatan besar-besaran? Tendanya nutupin jalan, sound systemnya bikin kaca rumah tetangga bergetar, makanannya melimpah. Tapi pas acaranya selesai, yang punya hajat bengong di depan tumpukan piring kotor, sambil mikirin gimana cara bayar tenda, sambil pusing dikejar-kejar tukang jagal ayam. Kenapa sih kita senekat itu? Karena di budaya kita, hajatan bukan lagi soal rasa syukur. Hajatan sudah jadi berhala gengsi. Kita lebih takut miskin di depan tetangga daripada beneran miskin di depan kasir rumah sakit atau biaya sekolah anak. Hari ini kita bareng-bareng kupas mentalitas asal kelihatan kaya sampai ke akarnya. Kenapa otak kita begitu? Mari kita bedah secara ilmiah. Manusia punya bagian otak namanya striatum. Ini adalah pusat reward dan status sosial. Pas lo dipuji tetangga karena hajatan lo mewah, otak lo lagi dibanjiri dopamin. Lo ngerasa jadi raja di kampung lo selama 6 jam itu. Masalahnya, otak kita gak dirancang buat mikir jangka panjang pas lagi mabuk status. Secara sosiologi ini disebut conspicuous consumption. Konsumsi yang tujuannya cuma buat pamer status. Di daerah, hajatan adalah satu-satunya panggung buat pamer. Lo gak punya mobil mewah, lo gak punya jabatan tinggi. Jadi satu-satunya cara buat lo dianggap adalah dengan bikin pesta paling megah. Meskipun itu artinya lo membakar masa depan lo sendiri. Ayo kita main angka. Berdasarkan pengamatan ekonomi mikro di pedesaan, biaya hajatan rata-rata bisa mencapai 50-100 juta rupiah. Bagi buruh atau petani itu adalah tabungan selama beberapa tahun, atau bahkan modal usaha yang gak pernah ada. Mari kita hitung opportunity cost-nya. Duit 100 juta kalau lo investasikan ke ternak atau modal dagang dalam 5 tahun lo bisa mungkin jadi 200 juta. Bisa buat kuliahin anak, bisa buat benerin rumah biar nyaman. Tapi lo milih buat jadiin itu ampas dalam satu malam, hanya demi omongan tetangga yang bilang, wah petaannya rame. Besoknya tetangga lupa, tapi hutang lo, mereka nggak lupa. Mereka nunggu di depan rumah lo. Bayangin lo nukar kebebasan finansial dengan sebuah validasi palsu. Terus gimana cara ngelawan arus ini? Ingat, manusia bisa upgrade sistem secara mandiri. Lo gak harus jadi antisosial, lo cuma harus jadi rasional. Pahami perbedaan antara syukur dan pamer. Syukur itu secukupnya, pamer itu gimana orang lain. Gunakan sistem harus ada, bukan asal ada. Apa yang harus ada dalam hajatan? Akad yang sah, makan untuk kerabat dekat, doa yang tulus. Apa yang asal ada tapi ngerusak? Hiburan berlebih, dekorasi buat foto, undangan ribuan tapi lo gak kenal-kenal amat. Berani dibilang pelit adalah salah satu bentuk self-defense terbaik. Lo lebih pilih dibilang pelit tapi tabungan aman
Atau dibilang dermawan tapi tiap malam gak bisa tidur mikirin hutang. Pilih satu, jangan serakah mau dua-duanya. Mulai sekarang, berhenti hidup buat mata orang lain. Mata mereka gak bakal bantu lo bayar cicilan. Mulailah hidup buat masa depan lo sendiri. Hajatan yang baik adalah hajatan yang gak menyisakan hutang. Keluarga yang hebat adalah keluarga yang punya aset, bukan cuma foto pesta. Ringankan beban gengsi lo. Percepat jalan sukses lo. Jangan sampai hajatan lo hari ini jadi alasan anak lo putus sekolah besok pagi. Paham?